akan luar biasa. Oke, hanya jawab ya. Nah, ini materinya jelas nih ya, berkaitan langsung dengan aplikasi juga produk ya, produk yang ada di kita nih, di khusus Raksa Jasa, yaitu A powder, B powder, C powder, juga ABC kapsul tentunya. Baik rekan-rekan, di sini ada yang ingin bertanya, silakan langsung bergabung ya, atau rekan-rekan boleh ketik di kolom chat ya. Silakan. Yang sudah bertanya, sebetulnya dari tadi sudah ada nih yang pengen bertanya. Silakan langsung melambaikan tangan saja ya. Oke, sebentar saya cek dulu nih. Takut kelewat, Bu. Oke, rekan-rekan, ada yang ingin bertanya silakan. Dari siapa ini? Ada di chat Mas Roni. Oh, di chat. Oke. Nah, ini Chat ini dari sebagai Bu Eva. dari Bu Epa nih. Pertanyaan juga mungkin penjelasan nanti lebih lanjut dari Buya bagaimana nih, Bu. Karena ini bagian juga dari testimoni dari Ibu Epa Herawati. Nah, upowder bisa dikasihkan pada anak yang menderita ISPA. Alhamdulillah bisa mengurangi sakitnya. Ada perubahan sampai sekarang jika anak itu suka minta upowder. Nah, ini bagaimana, Bu? Kaitannya antara upowder sendiri dengan ISPA sebetulnya, Bu? Oke, oke, upowder itu diberikan untuk apa ya? Kan tadinya activating ya. Jadi intinya itu kenapa bisa berpengaruh pada ISTA. Ingat rekan-rekan sekalian bahwa ada satu hormon ACE ya, angiotensin converting enzyme. Nah, ACE ya, itu diproduksi oleh liver yang kegunaan dari ACE itu adalah supaya memaksimalkan kerja dari paru-paru untuk mensuplai oksigen kepada tubuh, khususnya kepada otak, Mas Roni ya. Makanya itu kenapa sangat baik sekali untuk ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Berarti kan gitu ya, ISPA itu. Nah, berbicara ISPA, rekan-rekan sekalian, berbicara infeksi saluran pernapasan atas, itu berbicara adanya sebuah sumbatan di saluran pernapasan atas. Kenapa terjadi sumbatan di saluran pernapasan atas? Karena berkurangnya produk ACE, angiotensin converting enzyme, di liver ke paru-paru. Jika dengan upowder tersebut dikonsumsi oleh seseorang ataupun oleh anak tersebut, maka secara otomatis berarti liver akan memproduksi angiotensin converting enzimnya itu lebih maksimal ke paru-paru. Nah, jika itu maksimal, maka secara otomatis akan terjadi aktivasi, akan terjadi satu keaktifan dari susunan paru-paru. Jadi kenapa juga sangat baik ya kalau kalau yang namanya upowder itu dari 0 berarti 0 bulan naik berejel sampai dengan umurnya tak terhingga itu sangat baik, Bu. Jadi sangat baik, sangat apa istilahnya itu sangat aman ya dikonsumsi oleh bayi ya dari 0 bulan apakah itu 0 bulan sampai dengan dewasa. Itu jadi sangat baik sekali Bu Eva. Bisa dikonsumsi oleh bayi, sangat bisa. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih, Nah, Bu. mungkin Nah, ini ada ini lagi, balik pertanyaan lagi. lain. Seperti gini Mas Troni. Ya, Bu. Kenapa bisa katakan siap? Kenapa bahwa powder ini sangat baik juga untuk yang namanya meredakan rasa sakit ya di bayi. Jadi perlu diketahui juga bahwa proses terjadinya rasa sakit itu adalah satu proses di mana talamus dan hipotalamus ya, atau kelenjar di bawah otak itu kurang memproduksi analgesik ataupun antipiretik. Kenapa demikian? Balik lagi bahwa jika talamus dan hipotalamus itu kurang memproduksi yang namanya analgesik ya, pereda rasa nyeri dan antipiretik atau pereda panas, itu dipastikan karena kurangnya oksigen yang dipasok oleh paru-paru kepada otak. Berarti ketika ACE ya, angiotensin converting enzimnya itu diproduksi, maka otomatis berarti paru-paru mensuplai oksigennya itu maksimal ke otak
sehingga otak tersebut kaya dengan oksigen, jadi rasa sakitnya ataupun rasa panasnya itu mereda. Begitu Mas Roni. Ya, Bu. Nah, jelas sekali ya, Bu Eva. Ya. Nuhun Buya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan lagi yang lain, Bu. Nah, ini terkait dengan konsep 33-100, Bu. Tahapan yang baik ketika 33-100 di suatu kampung, ada yang mau diterapi sama ingin belajar terapi, tetapi kondisi ekonominya lemah, gitu, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Ingin diterapi dan ingin belajar terapi, tetapi kondisi ekonomi lemah, gitu, Bu. Oke. Itu sangat baik sekali ya. Orang yang ingin diterapi, kemudian dia juga ingin diterapi dan dia juga ingin belajar terapi. Apakah harus dilayani? Harus dilayani, Ang Dadan. Ya. Kenapa tidak? Jadi jika seseorang itu mempunyai keinginan yang kuat, justru dari dia mulainya di terapi, kemudian mau belajar terapi, kenapa tidak nggak dilatih gitu loh. Untuk masalah KTA itu tinggal atur saja, benar nggak? Apakah dia mau masuk KTA, nanti dia masuk ke dalam komunitas ataupun tidak, itu bukan kuasa kita. Balik lagi, qadruhu khairuhu wa saruhu minallah. Jadi apapun juga kodrati manusia itu akan lebih cenderung kepada niat di awalnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau belajar, kasih belajar saja. Kasih belajar saja. Belajar aja dulu gitu. Nah, tapi balik lagi ya, bahwa kalau misalkan dia mau belajar, dia mau nggak gitu kan? Di awal itu belajarnya untuk apa? Untuk bisa saja, ataukah dia mau menjadi seorang terapis? Apakah dia juga hanya mau saya mah yang bisa mencetnya unggul? Nah, tergantung. Ya. Dan cuman yang jadi tantangannya, Ang Dadannya mau nggak? Gitu. Kalau misalkan Ang Dadannya mau, ajarkan. Kalau tidak mau, ya nggak usah. Berarti kan gitu. Itu berbicara lagi kepada hati nurani, Ang Dadan. Lepas dari dia itu mau jadi komunitas ataupun tidak, dia mau masuk KTA ataupun tidak, itu bukan kuasa kita. Kita lihat aja di pengajaran pertama dia datang nggak, di pengajaran kedua dia datang nggak, di pengajaran ketiga dia datang nggak, dia lebih serius nggak gitu kan? Kalau orang yang serius itu akan terlihat di awal, kedua dan ketiga. Mungkin yang kurang serius di awal serius nih, pembelajaran pertama serius, pembelajaran kedua serius, tapi orang yang kurang serius ke sananya itu akan terlihat di pertemuan ketiga dan keempatnya itu kurang serius. Kalau terlihat dari pertemuan ketiga dan empatnya kurang serius, nggak usah dilayani, Ang Dadan. Anggap saja Ang Dadan itu beramal ilmu. Nah, itu beramal ilmu dan biarkan Allah yang membayar semua apapun yang telah Ang Dadan itu ajarkan kepada mereka. Apakah dia mau meneruskan atau tidak, bukan kuasa kita. Yang jelas berarti tarik garis besarnya bahwa Ang Dadan sudah melakukan kebaikan padanya tanpa syarat. Seperti itu Ang Dadan. Lakukan saja. Ya, ya Pak Tolong Bu ya. Ya, sama-sama ya, Dadan. Oke, bisa diterjawab Ang Dadan? Sudah, termohon. Oke, terima kasih Ang Dadan. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan Bu dari Master Tajudin. Nah, di sini izin bertanya Buya, anak saya dari usia 1 tahun sudah diberi powder gangguan batuk bangkong ya Master Tajudin ya. Alhamdulillah sembuh batuknya. Nah, kemudian sampai sekarang suka mengkonsumsinya tapi tidak cukup 1 saset katanya Bu. Jadi sampai 3 saset sehari. Apa tidak berlebihan gitu Bu? Ya, nggak jadi masalah Pak Ustadz. Karena memang produk kita itu kan pitoparmaka. Pito itu berarti kan penyakit ya. Makanan ya, parmaka, obat. Tapi obat berarti berbentuk makanan. Sebagai contoh, seperti hanya apa ya? Tomat kan gitu termasuk pitoparmaka ya. Ongko pito gitu ya, ongko makanan tapi parmaka, tapi berupa obat juga gitu loh, kopen seperti itu. Jadi untuk 1 saset sampai dengan 10 saset sebetulnya itu sangat aman. Karena sifat dari produk kita itu DTM, detok tidak murni. Jadi ketika kelebihan zat di tubuh tersebut itu tidak akan pernah diendapkan. Nah,
produk kita ketika lebih nih, misalkan gini, kebutuhan tubuh itu hanya setengah saset. Tapi bagaimana kalau misalkan sekarang mengkonsumsi sampai dengan 6 saset? Nah, berarti yang 5,5 sasetnya itu akan secara otomatis dibuang melalui ginjal, melalui keringat, dan melalui napas. Jadi jangan nggak usah takut, Pak Ustadz Tajudin ya, kalau misalkan si dedeknya itu mengkonsumsi 3 saset sehari nggak apa-apa kan, yang jadi tantangannya itu olok, berarti gitu aja Pak Ustadz. Jadi sangat bagus, sangat bagus ya, apalagi 3 saset. Cuman yang jadi tantangannya Pak Ustadz siap nggak gitu mensuplainya gitu. Nah itu karena memang 3 saset apalagi 10 saset olok, berarti kan urusannya seperti itu aja sih Pak Ustadz sebetulnya ya. Karena produk-produk kita itu termasuk makanan tapi fungsinya sebagai obat, seperti itu. Begitu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Demi Ya. anak mah 10 saset pun nggak masalah ya. Ya. Biasa lagi sepurung dah. 10. Oke. Emang yang agak mendukung, emang kan ngerapat ya. Ada satu dulu nih, ketika Deden Abah yang ketika masih Suasana kecil, gitu. Master Pak Ustadz, Adis, mohon maaf di mute dulu Master Adis, di mute dulu Master. Master Adis. Oke. Siap. Pak Ustadz nih, anak saya yang kedua pas kecil dikasih, dia nggak tahu gitu, dia menyeduh sendiri dan itu hampir 7 saset sendiri. Kata saya teh, kenapa budak teh muter wae gitu nya teu daek cicing Pak Ustadz. Daek cicing. Jadi agak sedikit aktif gitu. Aktivitasnya tuh aktif, nggak lelah-lelah. Kenapa? Pas saya lihat ternyata itu powdernya itu dimakan 7 sekaligus. Dia mungkin diseduhnya itu sama setengah gelas, kemudian dia minum sekaligus. Nah, yang kelihatannya itu dia muter aja gitu. Muter teh cicing-cicing gitu. Udah nyampa itu dan lain sebagainya, agak sedikit aktif gitu loh. Kalau terlalu banyak seperti itu Pak Ustadz. Terus gue, Tapi terus bisa muter, vitamin sanes nah. muter tuh naik cicing. Karena memang kenapa demikian? Karena di powder itu terdapat unsur zinc, unsur ginseng. Nah, fungsi dari ginseng itu activating. Jadi mengaktifkan susunan saraf pusat. Jadi makanan lebih ajret-ajretan, lebih terdaik cicing dina kursi gitu dan lain sebagainya. Jangan aneh. Dan itu memang satu manifestasi bahwa si susunan saraf pusatnya itu sangat aktif. Seperti itu Pak Ustadz. Siap, Bu ya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi sangat cocok rekan-rekan ya. Bahkan tidak menyalahi jika kita konsumsi lebih dari 3. Cuman efeknya aktif. Luar biasa. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan dari Ibu Hajah Diah Syariah. Nah ini Oke ya. Assalamualaikum Bu ya. Anak kecil 5 tahun batuk kering katanya Bu. Dan ada panas berarti. Ya, bagusnya powder atau RPGM, yang lebih tepatnya yang mana Bu? Yang batuk sekaligus panas. Yang lebih tepatnya itu powder Bu Haji. Yang lebih tepatnya itu powder. Ya, jadi karena kembali lagi tadi bahwa kenapa ada panas? Karena hipotalamus itu kurang memproduksi dari antipiretik. Kenapa kurang memproduksi antipiretik? Karena berarti ACE ya, angiotensin converting enzimnya itu kurang maksimal. Nah, ketika misalkan ACE-nya maksimal ya dari powder tersebut, maka si panasnya itu akan lebih reda. Nah, kemudian juga batuk kering. Batuk kering itu sendiri ada 2 penyebab. Yang pertama karena ada sumbatan seperti tadi infeksi saluran pernapasan atas ya atau akut. Dan yang kedua, batuk kering itu disebabkan oleh yang namanya itu panas di pencernaan usus kecil. Jadi lebih cenderungnya itu lebih pasnya ya. Kalau misalkan untuk ada batuk kemudian ada panas, itu lebih cenderung kepada yang namanya powder Bu Haji. Seperti itu Bu Haji. Bagaimana Bu Haji? Tanggapannya Bu Haji? Untuk dosisnya Bu ya, dosisnya 2 kali 1 saset Bu Haji. 2 kali 1 saset atau 3 kali 1 saset. Seperti itu. Yap.
Atur nuhun Buya. Sami-sami Waji. Jelas ya, Bu Hajah ya, jelas. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang lain, Boy. Lumayan banyak yang ini, Boy, banyak yang merespon. Assalamualaikum, Boy. Izin bertanya mengenai penyakit kleosis dan herbanya, Boy. Kleosis. Kleosis apa skoliosis? Jadi Ang Deni boleh bergabung, Ang Deni. Silakan untuk boleh memperjelas Ang Deni, pertanyaannya. mana? Kleosis itu Kleosis, apa yang kleosis? pemengkokan dari tulang punggung bagian atas itu dari human growth hormone itu. Skoliosis apa ya? Kleosis ya? Yang ada Saya baru pergeseran pembengkokan tulang itu yang dari human growth skoliosis kali. hormone. Oh, skoliosis. Ya. Makanya saya Skoliosis bingung, ya. kleosis itu apa ya? Karena saya baru dengar juga nih gitu ya. Kalau skoliosis kan gini, ada lordosis. Lordosis itu ke depan. Lordosis ya lordosis itu berarti ke depan. Bongkoknya ke depan. Kiposis berarti kan ke belakang. Skoliosis itu berarti kan jengjot ke pinggir kiri ataupun ke pinggir kanan. Nah, jadi kalau misalkan penyakit, bukan penyakit, gangguan skoliosis, yaitu gangguan di mana pembengkokan di susunan tulang belakang ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Nah, di materi kemarin, di The Power of Herb, di honey ya, di madu kemarin sudah dibahas bahwa RPGM itu sangat baik ya untuk gangguan skoliosis karena memang di RPGM itu mengandung asam aminokalsium, Ang Deni. Jadi RPGM 3 kali 1 sendok makan sampai 3 kali 2 sendok makan itu sangat bagus untuk memperbaiki susunan susunan kalsium di dalam tubuh ya. Karena di dalam RPGM itu sendiri ada yang namanya asam aminokalsium, protein, tapi kerjanya itu seperti hanya kalsium, ya mensuplai kalsium juga. Jadi penyakit skoliosis itu adalah gangguan yang terjadi pada susunan tulang belakang, di mana susunan tulang belakangnya itu miring ke sebelah kiri ataupun miring ke sebelah kanan. Nah, herbanya RPGM 3 kali 1 sendok makan ataupun 3 kali 2 sendok makan. Seperti itu, Ang Deni. Ya, Bu. Terima kasih. Skoliosis ya, bukan Skoliosis. Jadi nanti kalau pilih nanti disebatna kieu, bilingnya disebatna Cleopatra gitu. Itu, Boy, kalau pembengkakan itu akibat dari apa ya? Itu emang ada bawaan atau emang gimana? Pembengkakan di mana? Ya pembengkakan dari ini yang itu Pembengkokan, Boy. Iya, itu sebetulnya bukan pembengkakan, tetapi menonjolnya ya, menonjolnya yang namanya susunan tulang belakang. Begini, susunan tulang belakang itu kan antara yang namanya ada tulang belakang bagian atas dengan tulang belakang bagian bawah. Nah, di antara susunan tulang belakang, vertebra tersebut ada cincin. Nah, cincin ya, penyambungnya itu cincin. Namanya itu anulus. Nah, ketika anulus atau cincin tersebut itu tipis sebelah, maka akan terjadi gengsot. Nah, gengsot tersebutlah yang menyebabkan si vertebra atau si susunan tulang belakang tersebut itu nonjol keluar. Nah, jadi seperti kelihatannya itu seperti apa? Seperti bare, seperti bengkak ya. Pada susunan tulang belakang itu menekan pada otot tulang belakang, menekan pada otot punggung dan otot punggung atau pinggang, sehingga si otot tersebut yang menekan ke kulit ya. Jadi kelihatannya itu menonjol. Seperti itu, Ang Deni. Oh iya, ya Boy, makasih. Tapi mungkin saya menambahkan, Boy. Kira-kira untuk ini kan dikasih herbal RPJM itu kira-kira kalau menurut pengalaman Buya itu berapa lama kira-kira untuk proses penyembuhan sambil di treatment? Ang Deni, untuk ini, untuk treatmentnya, Ang Deni
bisa melihat di YouTube ya Nabawadatala Gusmus Nabawadatala 01 mengenai reposisi tulang dan sendi. Nah, itu cara itu bisa dipakai oleh yang ini ya di YouTube saya, di YouTube Gusmus Nabawadatala 01. Nah, itu bisa dengan teknik seperti itu dan kemudian dikasih RPGM. Biasanya jika itu dilakukan secara terus-menerus dan nanti Ang Denny bisa ajarkan juga kepada keluarga untuk melakukan treatment seperti hal serupa. Nah, itu dalam 4 hari itu akan terlihat perubahan-perubahan. Kalau misalkan Ang Denny melakukan hal tersebut ya. Misal Ang Denny kan melihat nih YouTube yang dilihat di Gusmus Nabawadatala 01. Ada di situ judulnya itu reposisi sendi dan tulang. Nah, Ang Denny tinggal lihat saja teknik sederhana kan itu, teknik sederhana seperti itu dilakukan awalnya oleh Ang Denny dan kemudian ajarkan kepada keluarganya untuk melakukannya juga ya. Lakukan tiap hari dan konsumsi RPGM itu tiap hari. Nah, itu biasanya Ang Denny itu tiap 3 ataupun 4 hari itu akan ada perubahan reposisi. Itu kembali ya kepada posisinya. Seperti itu, Ang. Alhamdulillah, jazakumullah. Terima kasih Buya atas petunjuknya. Sami-sami. Ya. Oke, luar biasa ya, Ang Denny langsung terjawab sepenuhnya oleh guru besar kita ya, Buya Agus Muslim. Selanjutnya, Buy. Nah, ini kaitannya dengan ini nih, Buy. Ini dengan kucing katanya Bu. Ini jadi terapis hewan kayaknya nih Ang Sugeng Mulyana ini. Assalamualaikum. Punten Buya, kemarin saya kasih powder ke kucing saya yang nggak mau makan. Alhamdulillah sudah kembali mau makan. Nah, ini jadi referensi. Kira-kira selain powder, herbal lainnya yang juga cocok untuk hewan, Buy. Ternyata bisa untuk hewan, rekan-rekan. Itu untuk hewan nih. Kebetulan saya juga pecinta kucing, Pak Mas Sugeng ya. Itu saya kasih itu madu habat, Pak. Jadi saya kasih madu habat nih di air minumnya itu saya kasih madu habat. Nah, jadi itu akan lebih ini ya, ke pertumbuhannya lebih cepat dan juga daya tahan tubuh si kucing itu sendiri itu jauh lebih baik begitu loh. Jadi selain powder, jadi Pak Sugeng bisa memberi makan kucing ya. Pada air minumnya itu madu habat. Madu habat itu baik karena saya juga di sini seperti itu, Pak Sugeng. Ya, bagaimana Pak Sugeng? Ya, tanggapannya Pak Sugeng. Assalamualaikum. Oke, nah ini sebagai bahan referensi ini untuk rekan-rekan semua. Ternyata powder rekan-rekan ya bisa diberikan ke kucing. Ya. Jadi ini bisa mengalahkan ini yang jualan makanan apa? Makanan kucing itu. Ini iya. Ya. Karena Mas Roni ini suplemen kucing itu pada mahal loh Mas Roni. Ya Bu itu Mas. Jadi yang ada aja Bu kemarin deh. Nggak apa-apa Mas Sugeng. Lanjut aja kalau biasanya seperti ini kalau hewan kucing itu kalau biasanya lebih kalau saya sendiri ya yang karena saya punya 8 Pak. Jadi yang 8 itu beda-beda Pak. Beda-beda Pak. Yang satu cocok oleh powder. Mau kalau dengan powder, tapi dikasih madu habat nggak mau. Ada yang satunya lagi cocok dengan RPGM. Tidak mau madu habat dengan powder. Tapi dia cocoknya oleh itu. Nah, biasanya kalau kucing seperti itu Pak, yang saya tahu karena saya hampir sudah 5 tahunan lah senang pada kucing itu Pak. Jadi kalau misalkan kucing itu sudah pada satu suplemen itu sudah cocok, itulah yang membuat si kucing itu tetap fresh dengan suplemen itu, gitu loh Pak Sugeng. Iya Bu. Tapi kira-kiranya Bu kalau untuk madu ada indikasi untuk ke ini nggak ke diare gitu nggak Ibu? Kalau atau madu biasa? Saya dengar dari ini. Madu gimana maksudnya? Kalau madu biasa? Kalau madu biasa katanya sih ke diare gitu. Kalau untuk madu RPG. Nah, kalau madu biasa mah ke diare Pak. Oh iya. Iya kalau biasa mah itu ke diare Pak. Kalau yang saya ini oleh madu habat dan RPGM karena di dalamnya kan ada polen dan ada sari kurma.
itu bisa menyeimbangkan yang namanya lactobacillus di dalam pencernaannya itu sendiri gitu loh. Ya, siap, Kalau Boy. madu saja kan sifatnya panas, Pak. Madu saja mah. Tapi karena kita suplemen madu kita sudah dikomposisikan dengan bahan-bahan yang lain, itu jauh lebih bagus. Jangankan untuk hewan, untuk manusia juga begitu bagus gitu loh. Apalagi untuk hewan. Begitu Pak Sugeng. Ya nuhun Buya. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Sugeng. Nah, ini informasi untuk rekan-rekan. Karena memang betul tadi saya menyambung dari yang dikatakan Buya. Sekarang ini makanan hewan ini mahal rekan-rekan. Nah, ini bisa menjadi alternatif nih sebagai suplemen vitamin juga nanti untuk hewan. Bagi yang pecinta hewan di sini pasti ada lah, bukan hanya Mas Sugeng saja. Oke, rekan-rekan, pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Masria. Oke, Bu Masria. Assalamualaikum. Maaf Buya izin bertanya, ada PJL keluhannya gangguan kandung kencing. Tapi kok kakinya suka timbul biru-biru dan sering malah keluhannya ke lutut, katanya Bu. Nah, dan ada lagi PJL, dia kalau sakit kepala suka bertumpuk-tumpuk. Terima kasih Buya. Oke, bertumpuk-tumpuk. Silakan Bu. Apakah itu gangguannya yang sering timbul biru-biru atau disebut juga tromboplas, Bu Masria ya? Nah, trombo itu kan penggumpalan, tromboplas. Jadi penggumpalan jika seseorang itu mau menjelang head ataupun setelah head ataupun ketika pencernaannya jelek, nah itu si analgesiknya itu dilemparkan ke permukaan kulit sehingga timbul warna biru-biru. Ada sebetulnya orang-orang yang sering timbul warna biru tersebut di kulit seperti itu ada baiknya juga Bu Masria, karena kalau tidak timbul di kulitnya itu warna biru, pasti badannya itu sakit-sakit. Nah, tetapi itu bisa dipastikan juga bahwa orang yang sering menderita tromboplas atau biru-biru di sekujur tubuhnya itu dipastikan orang tersebut itu kurang dalam proses minumnya. Jadi pola minumnya kurang dari 8 sampai 12 gelas sehari. Nah, begitu. Nah, kemudian dan malah keluhannya sering tumbuh ke lutut. Betul sekali. Kenapa sering timbul ke lutut ya? Jadi intinya kan tromboplas ya. Jadi peristiwa tersebut itu di apa ya? Ditempelkan ke pembuluh darah ya, ditempelkan ke pembuluh kulit. Jadi kalau rasa sakit itu ditimbulkan ke pembuluh kulit. Nah, yang kedua, kenapa yang namanya itu ke lutut? Nah, masih dari kurang minum Bu Masria. Karena orang tersebut kurang minum, berarti di lambung bagian tengah itu kurang. Jadi kan fungsi lambung bagian tengah itu berarti kan mengaduk seluruh makanan, meremas seluruh makanan, melembutkan seluruh makanan. Jadi semuanya digerus tuh di lambung bagian tengah. Kebayang kalau misalkan lambung tengahnya itu makanannya itu kurang cairan kan gitu, apa yang di makanan minumnya itu kurang cairan, berarti lambung bagian tengah itu menggerusnya kurang maksimal Bu. Jika si lambung bagian tengah itu bergeraknya kurang maksimal, otomatis berarti produksi glukosamin itu kurang terproduksi oleh lambung bagian tengah. Karena glukosamin atau pelumas sendi itu diproduksinya di lambung bagian tengah. Jika seseorang kurang minum, maka otomatis lambung bagian tengah kurang aktif. Jika lambung bagian tengah itu kurang aktif, glukosamin kurang terproduksi. Jika glukosamin kurang terproduksi, berarti sendi-sendi, bukan hanya lutut, Bu Masria, itu akan terasa gampang sakit. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada sakit kepala yang suka bertumpuk-tumpuk bagian depan, bertumpuk-tumpuk bagian samping, bertumpuk-tumpuk bagian belakang, ataupun bertumpuk-tumpuk di bagian kepala bagian atas. Itu masih satu jenis, Bu. Nah, orang tersebut yang sering sakit kepala bertumpuk-tumpuk atau berpindah-pindah di bagian kepala, itu menandakan bahwa kerja dari ginjal di dalam tubuhnya itu kurang maksimal. Balik lagi, bahwa ginjal dan kandung kencing itu bisa maksimal jika kebutuhan cairan di dalam tubuh itu maksimal. Sebaliknya, jika cairan di dalam tubuh seseorang itu kurang maksimal, secara otomatis ginjal dan kandung kencing tidak maksimal. Jika terjadi demikian, berarti banyak terjadi
penumpukan racun di daerah kepala. Dan itu akan berpindah-pindah. Itu salah satu ciri orang yang kurang minum. Begitu Bu Mas Ria. Horas. Bu, Leroy Hilu teh Bu. Horas Buya, terima kasih. Sama-sama. Jelas sekali ya Bu Mas Ria ya. Kesimpulannya bahwa untuk dua gangguan tadi bagaimana caranya kita minum ya lebih baik jadi ke pola minum ya supaya nanti toksinnya bisa terbuang dengan baik begitu ya Bu Mas Ria ya Bu ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Kang Denmus Cakra ya. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kamil. Pak Ustadz. Kalau gangguan liver yang mengarah pada hepatitis, matanya sudah menguning dan cenderung menolak untuk makan. Sebaiknya dengan herba yang mana? Herba A powder, Pak Ustadz. Nah, balik lagi kan activating. Tadi di sini kan ada balik lagi bahwa A powder itu sangat baik untuk yang namanya mengaktifkan yang namanya liver dan kandung empedu. Ingat bahwa hepatitis A kan itu larinya suka kuning-kuning ya, kuning ke mata, kuning ke telapak tangan ataupun telapak kaki atau ke kulit ya. Itu sebagai akibat dari bilirubin yang tidak terproduksi kurang maksimal kan gitu ya. Sehingga terjadi ikterus ya. Ikterus itu kekuning-kuningan Pak Ustadz. Ya. Nah, untuk mencegah hepatitis A ya, hepatitis A atau gangguan liver yang menyebabkan kekuning-kuningan itu yang lebih baik itu adalah A powder ya, A powder activating. Begitu Pak Ustadz. Dosisnya gimana Bu? Dosisnya untuk awal 5 hari pertama 2 kali 2 saset sebelum makan. 2 kali 2 saset karena biasanya Pak Ustadz kalau 2 hari, misalkan 2 hari nih, 2 hari itu sudah mengkonsumsi yang namanya A powder, itu ada rasa nanti, ada rasa ingin memasukkan sesuatu walaupun hanya sedikit-sedikit. Nah, kenapa misalkan seseorang tersebut itu kehilangan selera makan pada gangguan hepatitis A? Karena sekali lagi bilirubinnya yang kurang terproduksi. Dan protein dari bilirubin itu sendiri kurang terpecah oleh yang namanya liver. Nah, makanya ketika disuplai oleh A powder itu akan menyebabkan si liver tersebut aktif sehingga bisa memecah bilirubin dan bisa juga memecah yang namanya ikterus atau kekuning-kuningan tersebut. Jangan aneh jika orang yang hepatitis A atau kekuning-kuningan tersebut ketika setelahnya minum A powder itu berkeringatnya ekstra, Pak Ustadz. Itu berkeringatnya ekstra. Kemudian yang kedua, ketika dia buang air besar, maka buang air besarnya itu akan bau seperti apa ya? Seperti telur busuk. Dan yang ketiga, begitu juga ketika dia buang air kecil, warnanya kuningnya pekat dan bau busuk. Itu jangan aneh. Itu ada satu proses detoksifikasi ya sebagai akibat dari aktifnya kembali liver tersebut. Begitu Pak Ustadz. Siap. Atau non boleh non. Siap. Sami-sami Pak Ustadz. Oke, sangat jelas sekali ya Pak Ustadz ya. Atur nuhun Pak Ustadz. Oke, selanjutnya Boy ini dari Ibu Eva Herawati. Nah, isi supaya bisa stabil A powder 1 box 15 berapa minggu ya Boy? Ininya konsistensinya berapa minggu berarti? Oke. Dalam pemberian herba pada PJL yang perlu perbaikan kondisi supaya bisa stabil kondisinya berapa minggu kebutuhan supaya ada perubahan, sedangkan A powder 1 box 15 mg dosisnya. Ini Bu Eva. Untuk kasus apa ini Bu Eva? Kasus yang itu pendarahan, Bu. Pendarahan di tensinya ngedrop. Makan nggak bisa. Akhirnya dibantu sama folder kayak gitu, minimal dosisnya berapa miligram? 3 kali 1 saset itu Bu. Kan 15 miligram ya itu ya. 3 kali 15 gram berarti gitu Bu. Berarti 3 kali 1 saset berarti Bu itu minimal. Kalau ada yang namanya bleeding atau akibat pendarahan ya. Seperti itu Bu Eva.
isi 10 saset tuh 10 gram per bungkus atau misalkan satu box ya, Bu? Satu bungkus, Bu. Satu bungkus itu. Oh. Jadi kebutuhannya minimal dikasih satu. Apa kalau seandainya lebih dari itu jadi nggak akan apa-apa, Boy? Nggak apa-apa. Seperti hanya tadi putranya Pak Ustadz Tajudin. Jadi bagaimana anak saya kurang dari 5 tahun tapi konsumsi powder katanya bisa sampai 3 sehari. Nggak jadi masalah Pak Ustadz, kata saya teh. Paling itu kan sifatnya DTM, itu akan terresidual atau terkeluarkan oleh tubuh. Cuman kalau anak kecil itu larinya agak lebih aktif gitu loh, Bu. Jadi kalau orang dewasa mah justru lebih gairah, lebih bagus gitu loh, Bu. Kalau 3 kali 1 saset itu. Begitu, Bu. Izin, Boy, untuk sekalian tanya, kalau upholder sama A, B, C, kalau digabungkan seandainya memang itu bisa juga Bisa, diberikan? Bu. Tapi lebih baik jika Ibu mau menggabungkan seperti itu, lebih baik seperti ini, Bu. A itu diberikan 2 saset pagi, B diberikan 2 saset siang, dan C diberikan 2 saset malam. Itu bagusnya seperti itu, Bu, kalau mau. Itu. Iya, Kalau pada pasien dia punya pneumonia, tapi akhirnya ada benjolan di paru-parunya. Sama saya dikasih A sama C, memang ada sedikit perubahan. Minum mau awalnya nggak bisa, cuma seregut aja, tapi sekarang segelas atau itu bisa habis, Bu. boleh, Bu, digabungin juga boleh A, B, C sekaligus misalkan gitu dalam satu wadah ya. Boleh Ibu seperti itu. Tapi Ibu coba untuk mengefektifkan ya, jadi nanti hasilnya akan maksimal gitu, Bu. Kalau misalkan Ibu kasihkan A powder itu pagi hari, B powder itu siang hari, dan C powder itu malam hari. Misalkan mau 3-3, misalkan mau seperti itu. Boleh, Bu, itu sangat maksimal. Siap, Bu. Atur nuhun. Enggak, sami-sami. Oke, atur nuhun Bu Eva atas pertanyaannya ya. Jadi bisa digabung ya, powder. Cuma memang lebih efektif kalau misalnya pagi A powder, siang B powder, dan sore C powder. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kang Fajar Abkori ya. Assalamualaikum Bu ya. Mohon izin bertanya, kalau untuk pasien yang punya gangguan autoimun sampai mengalami psoriasis, itu bagusnya dikasih herbal apa? Dikasih ABC ya, ABC. Jadi seperti hanya Bu Eva yang barusan. Jadi A itu pagi hari, B siang hari, C malam hari. Bagusnya seperti itu. Seperti itu, Ang Fajar. Oke, Ang Fajar bisa merespon, Ang Fajar? Ya, Bu. Tapi kebetulan si psoriasisnya itu agak beda ya kan. Kalau biasa kan kita lihat yang kena psoriasis itu kan di kulit kepala kayak ketombe yang numpuk gitu ya. Atau kalau ini di seluruh badan. Enggak, justru kalau ini cuma di jarinya aja, Bu. Jadi jarinya keriput, si kukunya pun keriput. Beliau udah berobat ke sana kemari, tapi katanya dokter nggak tahu ini kenapa, katanya karena jamur kuku bukan atau yang lain bukan. Pas dicek katanya autoimun, dan si pasiennya itu kayak yang udah capek gitu, Bu. Jadi akhirnya daripada dia mencari sembuh, dia cuma cari cara buat bikin kulitnya lembab aja gitu. Iya, bagus. Sama saya di terapi. Wajar. Jadi untuk yang psoriasis tersebut ya bisa dengan A powder. Kang Yuyus boleh dulu, oke. Lanjut, Boy, sudah, Boy. Siap. Kalau bisa satu jenis, bisa 2 jenis ataupun 3 jenis. Yang paling inti bahwa kenapa terjadi psoriasis berarti adanya defisiensi ya ataupun penurunan dari kerja liver dan kandung empedu. Karena di kandung empedu itu sendiri kan diproduksi bilirubin, biriperdin, dan urobilin. Jika 3 unsur tersebut tidak terproduksi secara maksimal, maka akan terjadi yang namanya itu defisiensi autoimun ya. Jadi satu peristiwa di mana kekebalan tubuhnya itu kurang maksimal sehingga limpa itu tidak bisa menjem lah ketika misalkan ada kuman ataupun bibit penyakit ataupun benda asing yang merusak pada susunan struktur tubuh. Nah, untuk itu makanya berarti yang paling penting balik lagi ke A powder ataupun A kapsul ya. A powder ataupun A kapsul itu dikonsumsi
3 kali sebelum makan, ya, 3 kali sehari sebelum makan, atau minimal dua kali sehari sebelum makan. Dengan catatan jika psoriasisnya itu terjadi di daerah kuku itu sendiri, ya, kuku ataupun jari-jarinya itu, bisa juga Ang Fajar memberikan GM oil, ya, GM oil yang dihangatkan, kemudian dioleskan kepada daerah jari yang terkena psoriasisnya tersebut, ya. Nah, itu dioleskan secara rutin 3 kali sehari. Seperti itu, Ang Fajar. Siap, Boy. Atur nuhun. Kami-sami. Ini kalau yang saya lihat Ang Fajar ada satu lagi pertanyaan ya Ang Fajar ya, yang kaitannya dengan skoliosis itu bagaimana bisa langsung disambungkan Ang Fajar? Oh ya, jadi gejalanya itu orangnya itu keseringan duduk kayak gini, Master. Jadi si punggungnya itu yang kanan jujul sebelah gitu, jangkung sebelah. Ya. Nah gitu. Oke. Nah, jadi balik lagi. Ini masih satu orang nggak antara psoriasis dengan dengan apa ya tadi? Beda, skoliosis beda. Okay. Beda ya. Kalau untuk psoriasis itu sendiri udah ada gambaran belum? Ada, siap dulu. Ya, seperti tadi ya. Dan perlu dipahami bagaimana cara menuntaskan yang namanya apa yang punggungnya itu ya, bengkok yang skoliosis tadi. Jadi kalau kita mau memperbaiki skoliosis itu sendiri, selain daripada tadi ya teknik apa ya, perbaikan sendi dan tulang, LGM, kalau seperti itu kita fokuskan kepada yang namanya perbaikan di pencernaan atau totok perut. Karena disadari ataupun tidak disadari, orang-orang yang menderita lordosis, kiposis ataupun skoliosis itu selalu bermasalah dengan yang namanya usus besar. Biasanya orang-orang yang demikian itu bermasalah dengan tidak teraturnya BAB. Oh, tapi kalau BAB-nya kebetulan tiap pagi selalu Bu gitu. Oke. Jika itu terjadi, jika itu BAB-nya itu bagus, berarti itu total dari posisi dia yang kurang strategis dalam proses tidur ataupun dalam proses duduk. Nah, itu tinggal balik lagi berarti dengan gaya perbaikan sendi dan tulang. Lagi yang ada di Gusmus Nabawa Data 01. Di situ Ang bisa dengan teknik seperti itu. Seperti itu Ang Fajar. Betul. Buya, maaf, izin bertanya bentar. Siap, Bu. Oh, yang tadi yang suka sakit di kepala yang tadi dengan keluhan bertumpuk-tumpuk itu, kalau herbal yang tepat apa ya? Apoder. Apoder. Oh, kita sedang berbicara apa? Ya. Siap, Bu, ya, bisa siap. apoder ataupun bepom. Ya. Apoder, Bu. Nuhun, Bu, ya, maaf. Sami-sami, Bu. Powder Bu Mas Ria. Oke. Atau nuhun Bu Mas Ria. Sami-sami. Nah, ini dari Ibu Iwang. Nah, ini masih Assalamualaikum Bu ya. Nah, izin bertanya untuk benjolan di payudara itu bagaimana Bu? Oke. Benjolan di payudara atau disebut juga tumor mamae ya. Nah, bisa juga karena itu penyumbatan, karena misalkan seseorang tersebut itu pas waktu menyusui, jadi si bagian bagian tersebut itu tidak dipakai untuk menyusui ya. Oke, tetapi perlu dipahami rekan-rekan sekalian, seluruh gangguan yang berhubungan dengan benjolan di payudara itu berawal dari yang namanya psikologi ya. Nah, itu rasa sedih yang berkepanjangan yang menimpa pada seseorang, khususnya perempuan. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya gampang terkena yang namanya benjolan di payudara. Oke. Benjolan di payudara, kalau suplemennya yang paling bagus apa? Itu kan berbicara tentang hormonal ya, bagaimana hormonal bisa stabil di dalam tubuh. Berarti di sini kepada lebih cenderungnya itu kepada powder Bu Iwang ya, Bu Iwang Patnawang sih. Jadi kalau misalkan untuk menanggulangi benjolan di payudara itu lebih cenderungnya kepada
baby powder. Nah, apa yang harus dilakukan untuk penanganan yang namanya benjolan di payudara? Lakukan breast care. Nah, breast care itu berarti perawatan payudara, Bang. Yang pertama, si payudara tersebut itu setiap pagi dan sore berarti dikompres dengan air hangat. Setelah itu, kemudian setelahnya dikompres air hangat kurang lebih 1-2 menit. Nah, kemudian dibalur oleh GM oil dan kemudian direlaksasi. Nah, relaksasinya itu harus dari bagian luar payudara menuju ke area puting. Oke. Jadi kalau misalkan mau breast care ya atau perawatan payudara, yang pertama berarti harus ada proses menghangatkan di kompres hangat payudaranya tersebut. Yang pertama itu prinsipnya 1-2 menit. Setelah itu kemudian dibalur oleh GM oil ya. Nah, setelah dibalur oleh GM oil, kemudian itu direlaksasi dari bagian terluar menuju arah puting. Nah, lakukan itu pagi dan sore hari. Itu kurang lebih relaksasinya itu 1-5 menit begitu. Dan konsumsi baby powder itu 2 ataupun 3 kali 1 saset per hari. Nah, dan perlu dipahami, hindari makanan yang mengandung lemak dari hewan kaki 4. Yang pertama itu. Yang kedua, hindari juga makanan dengan santan yang dididihkan. Bagaimana kalau santan yang tidak dididihkan? Nggak jadi masalah kalau seperti itu. Tapi kalau santan yang dididihkan, itu sangat prinsip karena memang itu bisa mengandung lemak LDL ya, dan lemak LDL tersebut juga bisa memperburuk situasi dan kondisi yang namanya benjolan di payudara. Begitu, Tewang. Iya, siap Bu ya. Itu gimana Bu ya, bahaya nggak Bu? Kira-kira seperti apa? Gimana? Bahaya nggak Bu untuk yang seperti itu? Sebetulnya antara bahaya dan tidak bahaya tergantung dari situasi dan kondisi. Sudah besar ataukah tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, si benjolan tersebut nempel nggak di tulangnya. Dan yang ketiga, kalau itu sifatnya cancer, itu ada satu ciri Bu. Semakin hari, si puting susunya itu semakin tertarik ke dalam. Kalau itu sifatnya patologis gitu loh Bu. Jadi ada benjolan yang karena memang itu akibat air susu yang mengendap. Kalau air susu yang mengendap biasanya dengan langkah dihangatkan, kemudian direlaksasi menuju area puting, itu akan sangat maksimal Bu. Dan setiap hari ketika setelahnya di treatment itu pasti ada perubahan. Jadi jangan aneh nih. Kalau ada benjolan, di awal mungkin benjolannya itu keras, tapi setelahnya di treatment 1 hari 2 hari itu akan bertambah besar tapi lunak. Jangan aneh, Tewang ya. Jadi kalau misalkan Tewang menemukan hal yang demikian, kemudian Tewang treatment nih, lah kok setelahnya di treatment bukannya mengecil, tapi kok malah membesar. Jangan aneh. Itu memang reaksinya seperti itu, tapi biasanya membesar tapi dalam kondisi yang tidak mengeras, lunak gitu loh. Kenapa demikian? Karena itulah mengembangnya sifat dari lemak. Nah, ketika lemak itu sudah mengembang dan menjadi gembur, itu gampang untuk diabsorber, untuk disedot oleh yang namanya pylori ya, ataupun saluran yang ada di payudara. Seperti itu. Nah, kalau misalkan satu hal ya, kalau Tewang itu melihat, kalau payudaranya kalau putingnya itu ikut tersedot ke dalam, nah itu salah satu ciri dari yang namanya kanker payudara. Seperti itu, Tewang. Iya. Siap Bu ya. Ya, hatur nuhun Bu ya, sangat jelas. Iya. Baik, Bu Iwang, sudah sangat jelas ya tadi penjelasan dari Bu ya. Break dulu, Master. Oke, break dulu rekan-rekan. Nah, ini untuk break dulu.